Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delvia Demeka dengan NIM akhir 812 dari kelas AMN Ekonomi Manajerial. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait jawaban ujian akhir semester saya. Baik, untuk soal pertama itu untuk harga dan fungsi biaya totalnya itu sudah diketahui. Untuk fungsi harga itu permintaan itu P-nya sama dengan 60 dikurangin Q, dan fungsi biaya totalnya itu yaitu total cost atau dikali quantity sama dengan 15 quantity ditambah 450. Di sini tuh harga dan TC atau total cost itu dalam ribuan rupiah, dan kuantitinya tuh yaitu jumlah produksi atau penjualan dalam ribuan botol. Selanjutnya di sini sudah diketahui ya teman-teman, total revenue dan profitnya. Untuk total revenue-nya yaitu price dikali quantity, yaitu sama dengan 60 dikurang Q dalam kurung, lalu Q sama dengan 60 Q dikurangi Q kuadrat. Selanjutnya untuk menghitung P-nya yaitu TR atau total revenue dikurangi total cost. Nah, total revenue dikurangi total cost ini menghasilkan, jadi di sini ada P-nya yaitu 45 Q dikurang Q kuadrat dikurang 450. Pada soal pertama ditanyakan berapa jumlah produksi dan penjualan barang yang harus dilakukan agar BEP. Jadi BEP itu terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Lalu yang sudah kita ketahui tadi itu tinggal dimasukkan, berarti 60 Q dikurang Q kuadrat sama dengan 15 Q ditambah 450. Lalu minus Q kuadrat ditambah 45 Q dikurang 450 sama dengan 0. Ini tuh dikalikan min 1, berarti menghasilkan Q kuadrat dikurang 45 Q ditambah 450 sama dengan 0. Keterangannya sebenarnya ada di sini. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat untuk Q, kita tuh melakukan faktorisasi. Jadi diperoleh kuantiti satunya yaitu 30.000 botol dan kuantiti duanya yaitu 15.000 botol. Nah, jadi agar BEP ini Pak Hafid harus memproduksi dan menjual 15.000 botol atau 30.000 botol kopi. Selanjutnya untuk yang pertanyaan yang B, berapa botol kopi yang harus diproduksi dan dijual Pak Hafid agar perusahaan mendapat laba maksimum? Untuk cara pertamanya yaitu kita mencari fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue. Nah, MR ini adalah turunan pertama dari TR terhadap Q. Jadi di sini kita ketahui MR sama dengan D TR dibagi DQ. Jadi TR tadi udah diketahui, tinggal kita masukkan. Berarti marginal revenue-nya yaitu 60 dikurang 2Q. Nah, selanjutnya kita mencari fungsi biaya marginal atau MC. Nah, MC itu adalah turunan pertama dari TC terhadap Q. Nah, MC ini rumusnya sama dengan MC sama dengan DTC dibagi DQ. Nah, angka-angka tadi kita masukkan dan menghasilkan hasil marginal cost-nya yaitu sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita menentukan Q saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Caranya ada di sini. Nah, berarti 60 dikurang 2Q sama dengan 15. Nah, MC-nya kan tadi kita udah ketahui 15. Nah, selanjutnya kita masukkan saja lalu menghasilkan kuantitinya yaitu 22,5. Jadi agar laba maksimum Pak Hafid harus memproduksi dan menjual 22.500 botol kopi. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, berapa laba maksimumnya? Nah, untuk P sama dengan tadi kan P-nya udah kita carikan teman-teman. Jadi tinggal kita masukkan 45 Q dikurang Q kuadrat dikurang 450. Nah, ini menghasilkan 25.000 rupiah. Nah, laba maksimumnya yaitu 56.250.000 rupiah. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, strategi penentuan harga terbaik untuk usaha kopi botol Pak Hafid itu ada apa aja? Nah, jadi di sini disebutkan daftar strategi penentuan harganya itu ada price discrimination, two part pricing, block pricing, commodity bundling, peak lot pricing, cross subsidies, transfer pricing, price matching, dan randomized pricing. Nah, untuk usaha botol instan Pak Hafid, strategi yang paling efektif menurut saya itu yaitu strategi commodity bundling atau bundling komoditas. Mengapa demikian? Karena commodity bundling atau bundling komoditas ini menjual beberapa produk atau jasa secara bersamaan sebagai satu paket dengan harga diskon, bukan menjualnya secara terpisah. Nah, aplikasi pada kopi botol Pak Hafid itu Pak Hafid dapat menawarkan paket produk, misalnya
paket sarapan hemat. Nah, 3 botol kopi ditambah 1 roti atau snack ringan dengan harga lebih murah daripada membeli ketiga item tersebut secara terpisah. Nah, untuk contoh yang kedua yaitu paket kantor 5 botol kopi dengan harga satuan lebih rendah atau diskon kuantitas. Nah, mengapa hal ini efektif? Karena yang pertama, meningkatkan kuantiti, hal ini tuh mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak dari yang mereka butuhkan saat itu, juga membantu mencapai kuantiti laba maksimum 20. Jadi ini mencapai laba maksimum yang sudah kita sebutkan pada soal pertama tadi, yaitu 22.500 botol dan menjual produk dalam jumlah besar. Yang kedua ada meningkatkan nilai perceived, yaitu konsumen merasa mendapatkan nilai lebih atau value for money yang dapat meningkatkan loyalitas. Selanjutnya yang ketiga, mengurangi biaya pemasaran. Ini mempromosikan satu paket lebih mudah daripada mempromosikan setiap unit secara individual. Pilihan efektif lainnya tuh bisa price discrimination atau misalnya diskon untuk mahasiswa atau lansia, atau cross subsidies yaitu menjual kopi dengan harga yang wajar lalu menawarkan makanan pendamping dengan margin yang tinggi, tergantung pada segmen pasar. Nah, namun commodity bundling seringkali yang paling mudah dan cepat diterapkan untuk produk FMCG atau fast moving consumer goods seperti kopi botol. Selanjutnya untuk nomor yang terakhir, simulasi mekanisme lelang jam antik. Nah, Pak Hafid ini ingin menjual 10 unit koleksi jam tangan antik melalui lelang karena tidak ada harga acuan pasar. Yang pertama ini ada contoh lelang dari English Auction atau lelang Inggris. Nah, mekanismenya itu ini adalah lelang harga menarik atau exceeding bid. Penawaran dimulai dari harga terendah dan peserta menaikkan tawaran mereka secara terbuka. Pemenangnya adalah siapa dari mereka yang menawarkan penawaran tertinggi. Nah, harga yang dibayar itu harga penawaran tertinggi yang terakhir atau satu langkah dari penawaran tertinggi kedua. Simulasinya nih, misal Pak Hafid memulai harga dasar, misalnya harga jamnya tuh 10 juta. Nah, peserta A tuh menawar 11 juta dan peserta B menawar 12 juta dan seterusnya. Ketika tidak ada lagi penawaran yang lebih tinggi, penawar terakhir misalnya peserta D dengan penawarannya yaitu 18 juta. Nah, jadi peserta D ini memenangkan dengan harga tersebut yaitu 18 juta. Lelang ini diulang untuk 9 unit berikutnya. Nah, yang kedua selanjutnya ada first price atau sale bid auction. Nah, untuk mekanismenya sendiri itu setiap peserta mengajukan satu tawaran tertutup atau rahasia pada waktu yang ditentukan. Peserta tuh nggak tahu berapa orang lain menawarkan atau ditawarkan. Nah, untuk pemenangnya itu yaitu penawaran tertinggi. Jadi ini kayak diam-diam gitu, dan pemenangnya itu tetap penawarannya tertinggi. Nah, harga yang dibayar itu harga yang tertinggi itu sendiri. Untuk simulasinya sendiri, misalnya peserta A menawar 15 juta, peserta B menawar 19 juta, dan peserta C menawar 17 juta. Nah, Pak Hafid membuka semua amplop. Peserta B adalah penawar tertinggi dan memenangkan item tersebut, dan peserta itu akan membayar seharga 19 juta rupiah. Selanjutnya yang ketiga ada second price sale bid. Nah, atau lelang harga kedua, penawaran tertutup, sama seperti yang tadi, tapi ini pemenangnya tuh beda. Nah, untuk mekanismenya tuh sama dengan lelang yang pertama, peserta mengajukan tawaran tertutup. Nah, pemenangnya tuh penawar tertinggi. Nah, harga yang dibayar itu harga penawar tertinggi kedua. Jadi ini kayak lebih dimainin psikologisnya. Nah, simulasinya itu peserta A misalnya nawarin 15 juta. Nah, peserta B tuh nawarin 19 juta dan peserta C tuh nawarin 17 juta. Nah, peserta B ini memenangkan item tersebut tapi hanya membayar harga penawaran tertinggi kedua yaitu 17 juta. Nah, catatannya tuh untuk lelang ini tuh mendorong peserta untuk menawar harga yang mendekati nilai sesungguhnya bagi mereka. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir atau Dutch auction yaitu lelang Belanda. Untuk mekanisme sendiri ini adalah lelang harga menurun. Penjual memulai dengan harga yang sangat tinggi dan terus menurunkannya sampai ada peserta yang setuju untuk membeli. Untuk pemenangnya yaitu orang pertama yang menghentikan penurunan harga. Harga yang dibayar yaitu harga saat peserta pertama kali setuju untuk membeli. Simulasinya itu misal Pak Hafid memulai harga tinggi misalnya 30 juta nih jamnya. Nah, lalu diturunkan perlahan dari menjadi 28 juta, 25 juta, dan 22 juta, dan seterusnya. Saat harga mencapai 16 juta, peserta A segera menyatakan setuju untuk membeli. Lalu peserta A memenangkan item tersebut dan membayar seharga 16 juta. Lelang ini tuh sangat cepat dan umumnya digunakan untuk menjual barang dalam jumlah besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.